Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gara-gara rebutan calon pembeli, 2 sales promotion girl atau SPG counter HP di Kota Makassar berkelahi. Pelaku teror pembakaran masjid di Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pihak sekolah temukan ulat di dalam pisang yang berasal dari menu makan bergizi gratis di Bulukumba. Dua rumah di Kelurahan Tirosompe, Parepare ludes terbakar. Akibat besarnya kobaran api, 2 rumah lain juga ikut terdampak. Sumber api diduga berasal dari konsleting listrik. Rabu sore jadi hari yang paling mengerikan untuk warga Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacu Kiki, Parepare. Sebab api melahap 2 rumah yang berada di kawasan padat penduduk ini. Warga panik karena api dengan mudah membesar dan berdampak terhadap 2 rumah lain yang letaknya berdekatan dengan lokasi kebakaran. 7 unit armada dikerahkan ke lokasi kebakaran, namun proses pemadaman terkendala karena cuaca terik dan akses jalan yang sempit. Untungnya warga sekitar mau membantu damkar melakukan pemadaman. Kendala tadi ini karena kondisi cuaca tadi panas, ya, panas matahari, kemudian gang yang kecil ini menghambat juga kita karena kita harus mobilisasi peralatan. Dugaan sementara percikan api pertama kali muncul dari korsleting listrik di salah satu rumah yang terbakar. Ada 4 rumah ini, 4 rumah yang terbakar. Iya, terbakar. Jadi ada 2 dampak, 2 terbakar, 2 dampak. Ini kira-kira apa Pak penyebabnya Pak? Ya, penjualnya sementara ini masih dalam kondisi instalasi listrik. Oh, dugaan korsleting listrik Pak ya? Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Gara-gara menegur sekelompok orang yang sedang pesta miras, seorang pemuda di Bulukumba jadi korban pengeroyokan. Korban dibacok berkali-kali dengan senjata tajam hingga mengalami luka serius. 4 orang dengan sepeda motor mendatangi halaman Masjid Islamic Center Dato Tiro pada Senin malam. Setelah turun dari sepeda motor, mereka langsung menyerang seorang pemuda membabi buta dengan senjata tajam. Korban berusaha lari tetapi terjatuh. Salah satu pelaku kemudian melayangkan senjata tajam ke arah korban. Dalam kondisi tak berdaya, korban dibacok berkali-kali. Menurut polisi, pengeroyokan itu bermula saat korban bernama Ambiang menegur para pelaku saat sedang pesta miras. Tak terima dengan teguran itu, pelaku pulang mengambil senjata tajam untuk menganiaya korban. Polisi telah mengetahui identitas para pelaku, tetapi saat ini pelakunya kabur. Dari pihak kepolisian sudah mendatangi TKP dan sudah melakukan penyelidikan dan diduga tersangka sudah diketahui, namun sudah tidak ada di rumahnya dan sedang melarikan diri. Pengeroyokan itu menyebabkan korban luka serius. Saat ini korban dirawat di RSUD Bulukumba. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. 2 orang pembuat sekaligus penjual anak panah yang kerap digunakan untuk tawuran ditangkap polisi. Selain anak panah, polisi juga menemukan ratusan butir obat terlarang dari tangan kedua tersangka. Belum. Tas kuning. Jatan Ras Polres Goa mencari barang bukti anak panah serta ketapel. Setelah melakukan pencarian selama 30 menit, barang bukti tersebut akhirnya ditemukan. Belasan anak panah dan ketapel ditemukan di dalam tas berwarna hitam. Selain anak panah, polisi juga menemukan ratusan butir obat terlarang jenis tramadol. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku penyedia sekaligus penjual anak panah berkat laporan warga.
Tak hanya menjual saja, ternyata pelaku merupakan bandar obat terlarang. Selanjutnya kami langsung melaksanakan penyelidikan lebih mendalam, terutama di TKP, dan kami menemukan adanya 2 orang pelaku yang menjual sekaligus penyedia senjata tajam jenis busur beserta ketapelnya. Dan pada saat melakukan penyelidikan kami juga menemukan beberapa butir obat terlarang yang dimiliki kedua pelaku. Anak panah itu dibuat oleh pelaku di Palu, Sulawesi Selatan. Anak panah kemudian dibawa ke Goa untuk dijual. Ironisnya, pembeli anak panah tersebut mayoritas masih pelajar. Saya bikin pas saya pulang saya bawa dengan obat-obatan. Ada Busur ada 16 batang. 16 batang. Saya buat di tempat kerja. Terus dijual. Iya. Itu harganya berapa satu? Saya tawarkan itu anak langsung 150. 150. Iya. Berapa batang? 16. 16 batang 150.000. Kedua pelaku ditahan di Mapores Goa. Polisi akan melakukan pengembangan kasus untuk membongkar jaringan peredaran anak panah dan obat terlarang. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. 3 remaja anggota geng motor yang diduga mengeroyok anak di bawah umur di Kecamatan Manggala, Makassar ditangkap polisi. Polisi masih mengejar 1 pelaku utama yang saat ini masih kabur. Tim gabungan dari Resmob Polda Sulawesi Selatan dan Polsek Manggala mendatangi salah satu rumah terduga pelaku pengeroyokan pada Rabu dini hari. Terduga pelaku berinisial SG ditangkap di rumahnya di Jalan Bitowa, Makassar. Polisi turut menyita barang bukti sepeda motor serta pakaian yang digunakan saat pengeroyokan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Manggala. Selain menangkap SG, tim gabungan juga menangkap 2 terduga pelaku lain berinisial AS dan MR. Ketiga terduga pelaku sedang diperiksa polisi. Saat ini polisi masih memburu beberapa pelaku lain yang sudah masuk dalam DPO. Jadi untuk sementara ini masih didalami, dilakukan interogasi, dan untuk pelaku utama masih dilakukan pencarian atau pengejaran. Namun sampai saat ini unit lapangan masih di lapangan untuk mencari pelaku. Barang buktinya sepeda motor, kemudian baju yang digunakan pelaku pada saat itu yang saat ini diamankan yang turut serta dalam kejadian. Senin malam, anak di bawah umur dikeroyok oleh sekelompok geng motor. Korban saat itu sedang duduk di pinggir jalan Borong, Kecamatan Manggala, Makassar. Korban dikeroyok hingga tersungkur ke selokan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.